Selamat pagi sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB Jumat 17 Mei 2024 bersama saya, Pendeta Gladys Marcelin Wilhelmina Rompas, yang dipercaya dan diutus untuk melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Iktus Tumbang Titi, khususnya Pos Pelkes Bukit Sion Sungai Melayu, serta sektor Pelita Hidup Laman Baru Kalimantan Barat. Sahabat GPIB, untuk mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, mari memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari bersehati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Empunya kehidupan, kami sungguh mengucap syukur ketika kami dibangunkan pagi hari ini. Kami masih diberikan nafas kehidupan yang kami imani, bahwa inilah anugerah kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini, kami hendak memulai langkah juang anugerah kehidupan yang dari Tuhan. Namun kami rindu untuk dituntun, dibimbing, serta dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, memampukan kami untuk dapat memahami, serta lebih daripada itu, kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Allah Tritunggal, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan menyatakan, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikanlah keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, serta kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, dalam pekan yang berjalan ini kita dibawa untuk kembali mengingat tentang peranan kehidupan kita sebagai warga jemaat yang memiliki karakter Kristus. Salah satu perwujudan karakter Kristus adalah tentang bagaimana kita dapat membangun kehidupan yang beriman dan juga membangun relasi yang akrab dengan Sang Pemilik kehidupan melalui doa. Karena doa adalah nafas kehidupan orang Kristen.
Doa bukan lagi hanya sebuah rutinitas, namun menjadi sebuah kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, layaknya tubuh manusia yang membutuhkan asupan gizi, vitamin, dan juga hal-hal lain yang memberikan kesehatan dan juga kekuatan bagi tubuh kita untuk menjalani aktivitas kehidupan. Doa menjadi sumber kekuatan serta menjadi pernyataan hidup yang berpengharapan hanya kepada Tuhan Allah kita. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus memberikan penegasan kepada murid-muridnya untuk tidak ekakeo, tidak jemu-jemu, tidak bosan untuk berdoa. Yesus memberikan penjelasan kepada para murid-muridnya dengan sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak memiliki rasa hormat, dan bahkan menurut pengakuan sang hakim, ia tidak takut akan Allah. Hakim yang didatangi oleh seorang janda ini, tampaknya dia didatangi bukan hanya satu kali, namun berkali-kali. Janda yang dalam kesehariannya hidup sendiri, membawa persoalan keuangannya kepada hakim untuk menunjukkan keadilan dalam persoalan yang sedang ia hadapi. Namun, kedatangan janda ini dalam beberapa waktu yang dituliskan di ayatnya yang keempat mendapat respon penolakan dari sang hakim. Tetapi, poin yang menarik bagi kita yang dapat kita lihat dalam perumpamaan ini adalah ketika pada akhirnya hakim memberikan keadilan tersebut kepada sang janda itu, walaupun dengan alasan agar tidak lagi menyusahkannya, namun ketekunan janda ini yang tiada lelah dan tidak ada putus-putusnya terus menyampaikan permohonan kepada hakim. Bahkan seorang hakim yang keras tidak dapat menghormati orang lain dan juga mengakui bahwa ia tidak takut akan Allah dapat diluluhkan dengan sikap pantang menyerah dan ketekunan dari seorang janda. Apalagi Allah kita yang begitu memiliki kasih bagi umatnya akan senantiasa bertindak bagi umatnya. Situasi dan kondisi yang dialami oleh para murid-murid Yesus diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan pergumulan. Namun mereka diingatkan kembali bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang senantiasa didengar setiap seruan dan permohonan mereka kepada Allah. Allah bukannya tidak mendengar, Allah bukannya tidak peduli kepada umatnya. Allah senantiasa mendengar dan menjawab setiap seruan permohonan umatnya, bahkan tanpa didesak sekalipun. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, bahkan ketika Yesus Kristus datang, apakah masih ditemukan iman, kesetiaan, ketekunan dalam berdoa, dan tidak kehilangan pengharapan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dihadapi oleh para murid-muridnya? Nyatanya, pertanyaan akhir di ayatnya yang ke-8 juga menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua. Perumpamaan yang disampaikan bagi kita semua pada pagi hari ini dibuka dengan kalimat penegasan yang juga menjadi kalimat perintah untuk tidak jemu-jemu dalam berdoa. Hal ini menjadi sebuah dorongan untuk terus-menerus tanpa henti, tanpa bosan, tanpa tawar hati untuk berdoa. Bahkan dalam situasi kehidupan yang sulit sekalipun. Bahkan ketika kita memulai hari ini, kita diajak untuk memulai dengan doa. Berdoa menjadi hal yang utama bukan untuk dinomorduakan. Namun kadangkala kita disibukkan untuk memprioritaskan aktivitas guna mencukupi kebutuhan jasmani kita hingga melupakan kebutuhan rohani, yaitu relasi kita bersama Tuhan. Hal demikian membuat kita memandang bahwa doa adalah rutinitas wajib yang dilakukan ketika kita membutuhkan pertolongan. Namun, saat situasi yang membahagiakan,
Kita cenderung mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, dan berdoa bukan hanya sebuah sarana untuk berkeluh kesah, tetapi doa memiliki kuasa yang besar dalam kehidupan kita, dan kehidupan yang kita jalani saat ini adalah bagian dari doa-doa yang telah kita naikkan kepada Allah, dan juga menjadi bagian dari doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang yang kita kasihi. Berdoa bukan hanya tentang kata-kata yang kita sampaikan kepada Tuhan, tetapi juga tentang hubungan kita kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya sebuah pemenuhan yang menjadi satu keinginan kita kepada Tuhan, tetapi doa adalah tentang pemberian yang sesuai dengan kehendak Allah. Melalui doa ada kekuatan, ada ketenangan, ada keteduhan dalam kehidupan kita. Berdoa menjadi perwujudan iman kita kepada Tuhan. Saat kita berdoa, maka kita mengimani bahwa kehendak Tuhan yang akan terjadi dalam setiap langkah gumul juang kehidupan kita. Dalam doa, kita menyediakan diri dan juga membiarkan diri kita untuk Tuhan pakai untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, sahabat GPIB, mari memulai kehidupan kita dengan membangun kebiasaan berdoa. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit sekalipun, tetaplah berdoa. Jangan pernah menyerah untuk berdoa. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita menutup perenungan pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami menyapamu ya Allah Sang Maha Baik. Kami hendak mengucap syukur ketika kami diingatkan kembali untuk terus membangun kehidupan yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kami belajar untuk tidak menyerah dan membangun kehidupan yang tekun untuk berdoa. Ajarlah kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan ketika kami akan memulai giat hari ini, kami memohon tuntunan hikmat Tuhan dalam pekerjaan, pendidikan, maupun berbagai aktivitas lainnya yang menjadi tanggung jawab untuk kami kerjakan. Ajarlah kami untuk terus taat dan setia hanya kepadamu ya Tuhan. Kami bermohon, berilah kami kekuatan, kesehatan, dan mampukan kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat tantangan, pergumulan, dan persoalan menghampiri seluruh kehidupan kami, ajarlah kami untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri yang lemah dan terbatas ini. Namun biarlah kami berjalan dalam terang kasih Tuhan, berjalan sebagaimana kehendak Tuhan mau dinyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga tantangan kehidupan tidak membuat kami berputus asa dan menyerah, tetapi kami melihat bahwa kasih dan kemurahan Tuhan masih dan terus ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sahabat GPIB yang saat ini sedang berjuang di dalam kehidupannya, baik itu dalam ekonomi, relasi, kesehatan, maupun dalam pendidikan yang sedang dijalani. Kami bermohon kiranya Tuhan menyendengkan telingamu untuk mendengar setiap seruan doa dan permohonan yang mereka naikkan kepadamu. Dan kiranya Tuhan melihat segala upaya yang mereka lakukan, sehingga dalam berbagai gumul juang kehidupan, mereka terus hidup dalam kasih dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Sang Sumber Berkat, inilah seruan dan permohonan doa yang kami naikkan kepadamu. Sambut dan dengarlah doa ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber pengharapan kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikian perenungan firman Tuhan pada morning call hari ini. Selamat memulai kehidupan anugerah Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
Salam, sahabat GPIB dimanapun berada. Kami, Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Sawangan, Depok. Saat ini kami berada di lantai 2 gedung gereja kami. Dan saat ini kami sedang melanjutkan proses pembangunan gereja. Oleh karena itu, kami mohon dukungan doa dan dana agar pembangunan gedung gereja kami dapat berjalan dengan lancar. Dukungan dana dapat disalurkan ke rekening berikut ini. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan doa, bahkan dukungan dana yang para sahabat GPIB boleh salurkan itu kepada kami. Tuhan Yesus memberkati para sahabat GPIB dimanapun berada, sehingga pembangunan gedung gereja kami dapat selesai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian.